Masih bersama Serga pemirsa, diduga akibat korsleting di bagian mesin. Sebuah mobil terbakar saat akan mengisi bensin di SPBU. Kejadian sempat membuat panik warga dan petugas SPBU. Kamera CCTV SPBU di Jalan Adamali, Kelurahan Beringin, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, merekam detik-detik mobil yang nyaris terbakar saat akan mengisi bensin. Percikan api muncul dari bagian depan mobil diduga akibat korsleting listrik. Kejadian ini sempat membuat kepanikan warga dan petugas SPBU yang langsung berupaya memadamkan api. Sempat terjadi ledakan sebelum pengemudi dan penumpang mobil keluar menyelamatkan diri. Saksi mata menyebut sebelum kejadian mobil terlihat berhenti, namun saat akan masuk ke pompa pengisian langsung mengeluarkan percikan api dan terbakar. Api dengan cepat berhasil dipadamkan dan tak menyebar di pompa pengisian bensin. Ada percikan api Pak, langsung kami semprot tuh dengan racun api itu kan. Lumayan lah, ada percikan api di bawah apa tuh mesin tuh kan. Rencana mau isi minyak atau gimana? Rencana isi minyak tuh Bang. Ada korban tadi Bang? Korban tidak ada. Pemilik mobil telah membawa mobil ke bengkel untuk diperbaiki. Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah bandar sabu usai bertransaksi. Ditemukan 622 gram sisa dari 1,8 kg sabu yang disembunyikan pelaku di dalam tas. Orang tua pelaku tidak menyangka anaknya menjadi bandar narkotika. Satres Narkoba Polres Kendari mengepung dan menggerebek rumah MR, seorang pemuda yang menjadi bandar sabu di Jalan Ade Irman Nasution, Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara. MR tak berkutik saat aktivitasnya diketahui usai bertransaksi. Dari penggeledahan, petugas menemukan belasan paket sabu seberat 622 gram yang disimpan di dalam tas. Pelaku mengaku 622 gram sabu ini merupakan sisa dari 1,8 kg yang ia miliki dan telah dijual. Orang tua pelaku terkejut mengetahui pekerjaan anaknya menjadi seorang bandar narkoba. Pelaku ditangkap atas pengembangan dari penangkapan pengguna sebelumnya. Tersangka adalah sebagai pengedar. Menurut pengakuan tersangka, kurang lebih ada 1,8 kilo sabu-sabu yang dia kuasai kurang lebih 1 bulan yang lalu. Yang kita amankan adalah sisa daripada sabu-sabu yang belum terjual. Tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Rahmat Buhari, iNews melaporkan. Minum minuman keras dan dendam selama 6 tahun mengakibatkan nyawa melayang. Seorang keponakan tega menganiaya pamannya hingga tewas karena sakit hati tidak didamaikan saat berselisih dengan seseorang. Pelaku datang dan menganiaya korban yang baru selesai melaksanakan sholat maghrib. Jenazah Junaidi terbujur kaki di ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Tragis, pria 60 tahun itu tewas di tangan keponakannya sendiri. Peristiwa itu terjadi petang hari. Pelaku Heriadi mendatangi rumah korban di Jalan Kemas Rido, Lorong Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Pelaku langsung menyerang korban dengan senjata tajam. Korban pun roboh dengan puluhan luka tusuk di sekujur tubuh. Tahu yang jelas mungkin konslet sebelumnya kan dinasehati. Nah yang pelaku ini kurang setuju lah. Nah didatanginya pas lagi sholat, dia mabuk dulu. Masih pelaku justru keponakan sendiri? Keponakan. Jadi ditusuk menggunakan? Dari belakang. Pelaku berhasil diamankan Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pelaku Heriadi mengaku sakit hati karena korban menolak membantu mendamaikan permasalahannya dengan seseorang. Di bawah pengaruh minuman keras jenis tuak, pelaku menyerang membabi buta menggunakan sebuah pisau. Kan tahu apa terjadi oleh korban? Itu kan aku datang. Meninggal korban. Meninggal korban. Meninggal. Kau bawaan sadar tak? Bawaan mabuk tak? Mabuk Agak mabuk. Minum apa kau? Minum tua. Minum tua?
Hasil visum tim forensik mendapati terdapat lebih dari 10 luka tusukan di tubuh korban. Pelaku kini diperiksa di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan dan terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai pasal 338 KUHP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pelecehan seksual di jalan raya. Polisi menangkap seorang pria pelaku pelecehan seksual di jalan raya Kota Malang, Jawa Timur. Pelaku memegang bokong seorang perempuan dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Ironis, pelaku mengaku hanya iseng terpicu video yang ditonton di media sosial. Seorang pria bersepeda motor nekat memegang bokong seorang wanita. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Sunan Muria, Lowok Waru, Kota Malang. Beruntung polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Pelaku berinisial AJ tertangkap aparat Polresta Malang Kota. Identitas dan saksi-saksi yang ada di sekitar sehingga bisa diungkap kasus tersebut. Ya, dengan barang bukti ada satu buah motor Honda Vario. Ini nopol N4546AA, satu buah jaket yang digunakan tersangka pada saat kejadian. Ironis, AJ mengaku hanya iseng setelah melihat aksi serupa di media sosial. Terus apa rasanya setelah melakukannya? Aduh, adrenalinnya tertekan nih, Pak. Gitu aja sih. Kamu punya istri? Belum menikah saya, Pak. Korban merupakan seorang dosen sebuah perguruan tinggi di Kota Malang, sedang pulang mengajar berjalan kaki bersama anaknya. Korban melapor ke Polsek Lowok Waru. Identitas pelaku terungkap dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk nomor polisi sepeda motor. Pelaku dijerat pasal 281 KUHP dan terancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi masih memburu seorang pria pelaku pelecehan seksual di Kota Solo, Jawa Tengah. Pelaku bersepeda motor mempertontonkan alat vitalnya di depan umum. Perbuatan pelaku terekam video amatir dan viral di media sosial. Video amatir ini viral di media sosial. Seorang pria diduga melakukan tindakan asusila mempertontonkan alat vital di tempat umum. Video tersebut direkam oleh seorang karyawan toko parfum. Pria cabul tersebut melakukan aksi asusila tepat di depan toko parfum di Solo, Jawa Tengah. Awalnya pelaku bertindak mencurigakan, mondar-mandir dengan sepeda motor matic berwarna hitam. Tak disangka pengendara motor tersebut kemudian berhenti mempertontonkan alat vitalnya. Baru buka Mas jam setengah 12 kurang ya, aku baru sampai sini. Dia tuh udah mondar-mandir dari gang itu terus ke arah utara, lewat itu trotoar. Kok kayak ya, wongnya kayak mencurigakan. Video tersebut kemudian viral. Karyawan toko telah dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Menurut karyawan toko, aksi serupa pernah terjadi sehingga mereka kemudian melapor ke polisi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang guru honorer menjadi korban penjambretan. Korban ditemukan pingsan di pinggir jalan, terjatuh dari motor setelah dipukul oleh penjambret. Penjambretan ini terjadi saat korban hendak ke pasar membeli buku. Dalam video amatir, seorang wanita pengendara sepeda motor ditemukan pingsan di pinggir jalan Makrayu, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Menurut saksi, korban yang mengendarai motor tiba-tiba dipukul dari belakang oleh 2 orang pelaku jambret. Pelaku kemudian menggasak tas dan handphone korban. Kejadiannya tuh apa? Kayak dibapit palanya tuh, dipukul. Langsung lari uangnya. Oh, iya, langsung nyampak. Saat sadarkan diri, korban kebingungan menyadari penjambretan yang dialaminya. Ibu korban menyebut anaknya yang berprofesi sebagai guru honorer hendak ke pasar membeli buku. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma. Tak tahu yang nyambret, tahunya dia sudah nyampak dari motor. Anak aku itu kapan? Cak linglung-linglung lah itu, yang belum ingat bahwa dia itu sudah kena jambret. Setengah jam kemudian baru ingat galau bahwa tasnya hilang, HP-nya hilang.
Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pencurian modus geser tas di sebuah restoran pusat perbelanjaan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.